Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Amelia Putri. Di video kali ini, Amel akan membuat laporan bacaan menganalisis 3 skripsi menggunakan teori intertekstual. Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu teori intertekstual. Nah, untuk mengingat kembali, teori intertekstual mengkaji hubungan antar teks sehingga kita bisa membandingkan di mana titik temunya atau intisari dari teks itu. Nah, langsung aja yuk kita analisis 3 skripsi tersebut menggunakan teori intertekstual. Analisis skripsi pertama, judulnya yakni Kajian Intertekstual Puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana, dan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Penulisnya yakni Kurnianti dari Universitas Mataram. Objek kajiannya karya fiksi berupa puisi, yakni menganalisis puisi Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono, dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana, dan relevansinya dalam pembelajaran sastra di SMA. Teori yang dipakai, penulis menggunakan teori intertekstual dari pendapat Kusmanganti pada tahun 2013, yang berpendapat bahwa hubungan intertekstual berarti adanya hubungan antara satu teks dengan teks lain. Penciptaan sebuah teks selalu membutuhkan teks lain sebagai teladan dan kerangka, baik untuk penciptaan maupun pemahaman. Teks yang sudah ada memberikan sumbangan kepada teks sesudahnya. Temuan atau hasilnya yakni, setelah membaca skripsi ini, hasil yang didapatkan yakni peneliti mengkaji perbedaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana dengan menggunakan teori intertekstual. Peneliti berhasil membuktikan yang pertama, signifikasi makna puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Yang kedua, hubungan intertekstual puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono dengan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam karya Arwan Maulana. Dan temuan yang ketiga yakni relevansi hubungan intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam dalam pembelajaran sastra di SMA. Adapun kesimpulan dan intisarinya, yang pertama, setelah penulis melakukan signifikasi makna puisi menurut Revatere pada puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam yang berupa pembacaan heuristik, pembacaan hermeneutik, dan penentuan model, matriks, serta makna puisi. Penulis menyimpulkan bahwa kedua puisi tersebut mempunyai persamaan dalam penentuan model puisinya. Model kedua puisi tersebut adalah hubungan cinta. Meskipun kedua model puisi tersebut sama, tetapi tiap-tiap penyair memiliki pandangan yang berbeda tentang cinta. Sapardi Djoko Damono memandang cinta merupakan sebuah perasaan dan perasaan tidak bisa dimanipulasi. Kemurnian cintalah yang menjadi sangat sederhana. Sedangkan Arwan Maulana mempunyai pandangan yang berbeda dengan Sapardi. Arwan Maulana memandang cinta adalah ketulusan dan keabadian yang tak mengharapkan balasan. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan persamaan model tersebut, maka penulis menganalisis hubungan intertekstual puisi Aku Ingin dan puisi Aku Mencintaimu Diam-Diam. Hubungan intertekstual kedua puisi tersebut meliputi hubungan struktur puisi, hubungan model, hubungan matriks, hubungan makna, dan kajian hipogram. Dalam hubungan struktur puisi tersebut, terdapat beberapa persamaan yang menunjukkan adanya kemiripan yang kuat, di antaranya tema, diksi, rima, unsur, peniadaan dalam melukiskan cinta. Dan kesimpulan yang terakhir, kaitan dari kajian hubungan intertekstual puisi tidak secara khusus dicantumkan di dalam kurikulum. Akan tetapi pengkajian tentang realitas termuat di dalam bagian analisis unsur-unsur bentuk puisi pada tingkat SMA. Analisis skripsi yang kedua,
Judulnya yakni Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman. Penulis skripsi ini yakni Suryani dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Objeknya karya fiksi berupa novel, yakni dengan menganalisis hubungan intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman. Skripsi yang kedua ini memakai teori intertekstual dari pendapat Nurgiantoro yang mengatakan bahwa intertekstual adalah kajian hubungan antar teks baik dalam satu periode maupun dalam periode-periode yang berbeda. Lebih lanjut, Nurgiantoro mengemukakan bahwa kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks sastra yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu, misalnya adanya hubungan unsur-unsur intrinsik di antara teks-teks yang dikaji. Temuan dan hasil yang didapatkan, penulis mengkaji hubungan intertekstual novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman. Hal yang mendasari kajian ini dilihat dari segi tema, latar, alur, sudut pandang, tokoh, dan penokohan dari kedua novel tersebut serta transformasinya. Selain itu, alasan penulis memilih kedua novel ini sebagai objek kajian karena pada kedua novel ini memiliki persamaan, terutama pada isi cerita. Cerita yang disajikan begitu menyatu dengan kehidupan masyarakat, karena konflik percintaan yang terdapat pada kedua novel tersebut seringkali kita jumpai. Kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman ini mempunyai hubungan. Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh penulis, novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan novel Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki tema dan sudut pandang yang sama. Dari temuan dan hasil yang didapatkan, dapatlah kita menarik kesimpulan yang pertama, hubungan intertekstual antara kedua tema sebagai jalinan yang sama, yakni tentang percintaan pada tokoh utama. Ada yang mempertahankan cinta, tetapi ada juga yang mempertahankan cinta dan mempertahankan agamanya. Persamaan kedua teks sebagai proses transformasi dengan munculnya novel keterjaringan pada novel ini, di mana terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan agama. Kesimpulan yang kedua, penokohan kedua novel interteks Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan tokoh, yakni tokoh Zika dan Siti Hawa. Kesimpulan yang terakhir, hubungan intertekstual bahwa novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman memiliki sebuah kesamaan, di mana pengarang menggambarkan sebuah percintaan di masa sekolah. Nah, sedangkan hasil analisis skripsi yang ketiga, judul skripsinya yakni Kajian Intertekstual dan Nilai Pendidikan Novel Canting karya Arswendo Atmowiloto dengan novel Para Priai karya Umar Khayyam. Penulisnya yakni Atik Hendriati dari Universitas 11 Maret. Objek kajian penulis yakni karya fiksi berupa novel dengan menganalisis kajian intertekstual dan nilai pendidikan novel Canting karya Arswendo Atmowiloto dengan novel Para Priai karya Umar Khayyam. Teori yang dipakai oleh penulis menggunakan teori intertekstual dari pendapat Silo pada tahun 2007 yang mengemukakan hakikat intertekstual merupakan sebuah teks yang sebenarnya adalah campuran atau paduan dari teks yang lainnya. Temuan atau hasil setelah membaca skripsi ini, hasil yang didapatkan yakni peneliti mengkaji novel Canting karya Arswendo Atmowiloto dan novel Para Priai karya Umar Khayyam. Penelitian meliputi yang pertama struktur novel Canting, yang kedua struktur novel Para Priai, yang ketiga persamaan antara novel Canting dan Para Priai,
Yang keempat, perbedaan antara novel Canting dan Para Priai. Dan yang terakhir, nilai pendidikan yang terkandung dalam kedua novel tersebut. Kesimpulannya, terdapat persamaan antara novel Canting dan Para Priai dari aspek tema, alur, penokohan, latar, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan antara novel Canting dan Para Priai dilihat dari segi aspek penokohan dan perwatakan, sudut pandang pengarang, dan amanat. Sekian dulu ya pembahasan video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.